Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Nabilatul Aqilah, kelas 12 Miatika nomor absen 34 akan mempresentasikan tentang bab 4 dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kita dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa revolusi kemerdekaan atau sekitar 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik, yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat yang pertama yaitu Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maklumat yang kedua yaitu maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi. Maklumat yang ketiga yaitu maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibentuk oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi H Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur, mengerahkan kekuatan TNI dan Polis untuk
melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musa dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Yang kedua, Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia atau NII diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1909 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi pagar betis di Gunung Keber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat atau sekitar 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, di antaranya Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Pemberontakan Andi Aziz di Makassar, Gerakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang ketiga, ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa demokrasi liberal atau sekitar 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktek sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 hingga 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Nasir atau 6 September 1950 sampai 27 April 1951. Yang kedua, Kabinet Sukirman atau 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga, Kabinet Wilopo sekitar 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Yang keempat, Kabinet Ali Sastromijojo I sekitar 30 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Yang terakhir, Kabinet Burhanuddin Harahap sekitar 12 Agustus 1955 hingga 24 Maret 1956. Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap, yaitu pada tanggal 12 September untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituen. Yang keenam, ada Kabinet Ali Sastromijojo yang kedua, sekitar 24 Maret 1956 hingga 9 April. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, di antaranya Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DITII) dan Pemberontakan PRRI atau Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Yang keempat, ada pada masa Orde Lama atau sekitar 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas 1. Kabinet Inti yang terdiri seorang Perdana Menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. 2. Menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. 3. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.
Yang kelima, ada Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru atau sekitar 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Adapun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru yaitu 1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 2. Suksesnya program transmigrasi. 3. Suksesnya program keluarga berencana. 4. Sukses memerangi buta huruf. Yang keenam, ada pada masa reformasi atau sekitar 21 Mei 1998 hingga saat ini. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Sekian dari saya, Zahra Nabilatul Akila, kelas 12 MIA 3, absen 34. Atas salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.